sehat dengan kondisiku pada hari ini. Apa Ibu bersedia? Bersedia, Ibu. Baik. Terima kasih Ibu atas ketersediaannya. Sebelum kita memulai, saya ingin tahu nama Ibu siapa? Saya Nyonya M. Oh, baik. Untuk umur berapa? Umur saya 47 tahun. Saya catat dulu ya Ibu, dan tujuan konseling pada hari ini itu memahami keluhan, habis itu menggali kebiasaan melakukan Ibu, dan juga membantu menemukan masalah gizi terhadap kondisi Ibu, dan merencanakan perbaikan kondisi Ibu juga, dan juga kondisi keluarga Ibu. Jadi selama proses tersebut saya akan mencatat poin-poin penting. Iya. Sebelumnya, untuk berat badan dan tinggi badan dalam pengukuran terakhir, apakah Ibu mengingat? Lupa ingat sih Mbak, tapi sekitaran itu kalau nggak 40 sampai 48 gitu. Kalau tinggi badannya kalau nggak 150 ya 155. Baik, kita akan mengukur pengukuran terlebih dahulu ya Mbak. Nanti saya ukur. Dari data yang saya catat, untuk berat badannya itu tadi 48 dan juga tinggi badannya itu 154, dan untuk status gizinya itu status gizinya normal. Alhamdulillah Mbak. Dan bisa diceritakan Ibu keluhan yang dirasakan pada saat ini itu bagaimana? Jadi saya itu beberapa kali cek tensi yang hasilnya itu selalu tinggi Mbak. Terus akhir-akhir ini saya juga gampang lelah, padahal saya itu lakukan tidak terlalu berat, tapi saya itu merasanya kurang tidur terus Mbak. Apakah Ibu sudah tahu diagnosa apa oleh dokter? Katanya dokter itu sih belum pasti ya Mbak, tapi ibu saya itu punya riwayat hipertensi. Untuk cek tensinya itu terakhir dengan dokter berapa ya Ibu? Kemarin waktu ngecek itu katanya 140 sampai 140 per 80 Mbak. Oh berarti cukup tinggi ya Ibu tensinya. Dan untuk biasanya masak itu kan menggunakan garam. Nah itu menggunakan berapa sendok teh ya Bu? Saya nggak perhatiin sih ya Mbak, tapi mungkin kira-kira itu paling ada 2 sendok teh sehari. Banyak sekali ya Ibu. Bisa diceritakan kembali Ibu untuk kebiasaan pola makan Ibu di rumah itu bagaimana? Saya biasanya itu makan teratur 3 kali sehari Mbak. Terus sayur dan buahnya juga makan. Kalau pagi sering minum teh, dan kalau malam itu sering minum kopi. Tapi saya itu kurang suka minum air putih karena rasanya itu kayak ada bau-bau tanahnya gitu. Dan kalau gorengan juga saya jarang makan. Kalau lagi kepingin saja baru makan. Baik, pola makan Ibu sudah bagus, tapi pada saat malam hari minum kopi dan juga paginya minum teh itu sangat tidak dianjurkan untuk kesehatan. Dan juga Ibu itu harus membatasi karena akan memperberat kerja jantung. Oh, jadi minum kopi dan teh itu harus dikasih jeda dulu gitu ya Mbak? Iya Ibu, benar. Jadi kalau misalnya ingin meminum kopi itu maksimalnya itu 1 minggu sekali. Dan juga kalau mau ingin meminum teh itu sebaiknya itu pada saat siang hari menjelang sore sekitar pukul 3 sore, dan itu membantu tubuh rileks. Oh, jadi gitu ya Mbak? Iya. Apakah Ibu pernah mencoba merubah kebiasaan makanan, misalnya mengurangi garam? Belum pernah sih Mbak, karena itu mungkin di pikiran saya itu kayak susah banget gitu loh. Baik, dari cerita Ibu tadi, saya menemukan beberapa masalah gizi yang ada di rekam medis ini. Yang pertama itu ada perilaku makan belum tepat, dan terkait garamnya, tinggi darahnya itu juga naik 140 per 80, dan normalnya itu ada 120 per 80 Ibu. Dan Ibu juga mempunyai riwayat hipertensi pada keluarga. Dan secara tidak sadar itu Ibu saat memasak menuangkan garam secara 2 sendok teh, dan juga cara minum air putih kurang tidur dan cepat lelah. Apakah Ibu sebelumnya sudah memahami dari masalah gizi ini?
Paham sih Mbak, jadi masalah saya itu ada di garam dan pola makan saya itu yang sehari-harinya itu nggak benar. Oke, sekarang kita akan membuat rencana perubahan yang bisa Ibu coba terlebih dahulu. Saya tawarkan beberapa pilihan Ibu. Yang pertama itu mengurangi garam secara bertahap, misalnya itu 1 sendok teh per porsi atau menjadi 3/4. Lalu bisa setengahnya sendok teh. Habis itu di sini juga ada pengganti kopi di malam hari itu dengan air putih minimal 8 gelas per hari sekitar 2 liter, dan juga bisa mengganti dengan air gula. Dan berolahraga minimal 2 minggu sekali, atau bisa beraktivitas yang ringan lah Ibu, jalan santai gitu. Menurut Ibu mana yang paling mungkin dimulai pada minggu ini? Kalau menurut saya yang poin 1 sama 2 itu sih Mbak. Kalau untuk poin 3 itu agak susah sih. Baik, jadi kita targetkan dari jadwal kita ya Mbak. Yang pertama mengurangi garam tadi pada saat memasak dengan 3/4 sendok teh dulu. Lalu minum air putih dengan targetnya itu 6 gelas, sekitaran paling 1,5 liter, dan itu harus sambil dicatat ya Ibu. Baik Mbak, akan Ibu coba usahakan ya. Baik, sekarang saya bantu Ibu mengingat makanan kemarin ya. 1 hari kemarin itu makan apa saja ya Ibu, bisa dimulai dari makan pagi, makan siang, makan malam yang kemarin, dan juga hari ini pagi tadi. Kalau pagi kemarin itu saya tuh makan nasi pecel, terus siangnya itu nasi dan sayur lodeh pepaya, terus untuk makan malamnya itu nasi putih dengan ayam goreng. Oh, jadi baik Ibu, jadi saya sudah menghitung energi kebutuhan Ibu. Untuk energinya sendiri itu di rekam medisnya itu ada, untuk di rekam medisnya ini energi Ibu itu sekitar 1289,9 kilokalori, dan proteinnya itu 36,4, lemaknya 14,8, karbohidratnya 248,1 gram. Oh gitu ya Mbak, jadi kira-kira dari data itu dari hasil itu apa yang perlu diperbaiki? Jadi yang perlu diperbaiki dari pola makan Ibu bisa dari makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Saya mempunyai makanan yang dianjurkan itu seperti mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menggunakan sumber karbohidrat kompleks, dan mengonsumsi protein rendah lemak, mengonsumsi susu rendah lemak, menggunakan bumbu alami sebagai pengganti garam seperti bawang putih, jahe, dan lain-lainnya. Dan juga yang tidak diajukan itu ada makanan yang tinggi garam seperti makanan kalengan. Itu berupa kalengan itu yang dijual di Indomaret atau di itu. Dan juga mengonsumsi makanan olahan instan seperti sosis, nugget, dan mengonsumsi gorengan dan lemak jenuh seperti fast food. Makanan atau minuman yang tinggi gula. Selanjutnya ada mengkonsumsi alkohol dan kafein yang berlebih. Jadi tadi kan Ibu minum kopi ya, itu sebaiknya juga dihindari. Baik Mbak. Baik, supaya lebih jelas saya ulangi ya Mbak, tujuannya itu menurunkan tekanan darah dan juga mengurangi rasa capeknya tadi. Dan untuk dietnya itu menggunakan diet natrium seperti prinsip diet yang ada di leaflet ini, yaitu menggunakan diet DAS, dan juga rendah natrium, rendah lemak jenuh dan kolesterol, tinggi buah dan sayur, cukup mineral seperti kalium, magnesium, dan kalsium. Apakah Ibu bersedia untuk berkomitmen menjalankan rencana yang saya bikin? Bersedia Ibu. Dan untuk kunjungan berikutnya, kita akan melihat seberapa perubahan Ibu ini terhadap tekanan darah, karena tekanan darah Ibu tadi tinggi, cukup tinggi. Dan apakah Ibu berhasil mengurangi makanan tinggi garam dengan mengganti kopi yang malam hari itu menjadi minum air putih dan juga pola tidurnya. Saya sarankan Ibu itu mencatat di buku kecil atau di HP untuk mencatat minum air putih dan juga saat memasak. Saya usahakan ya Ibu. Jadi sebagai kesimpulannya itu masalah utama garamnya tadi yang berlebih, terus kurang minum air putih, kurang aktivitas saja Ibu. Terus rencananya tadi kita bikin yaitu mengurangi garam dan juga mengganti kopi dengan air putih. Target kita tadi 6 ya Ibu, 6 gelas per hari. Dan apakah ada yang masih bingung Ibu untuk dari
dari konseling pada hari ini, dan saya ingin bertanya dari percakapan kita tadi, apa yang Ibu ingat? Yang pertama tadi nggak ada yang bingung sih Mbak. Terus yang saya ingat itu ada membatasi garam dan minum air putih secara teratur dan mengatur pola makan jadi lebih teratur. Tepat sekali Ibu, pada sesi konseling pada hari ini itu telah selesai. Saya akan mengevaluasi keadaan Ibu di minggu depan, dan juga Ibu datang kembali ke sini dan bertemu saya kembali. Jadi tetap semangat dalam menjalankan tugas yang saya berikan kepada Ibu, dan hati-hati di jalan ya.